Selamat datang di podcast Cerdas Cakap Berkarakter. Ketemu lagi kita dengan isu soal-soal pendidikan dan sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas mengenai uang kuliah tunggal yang sedang viral. Nah, dalam hal ini meskipun pihak kementerian melalui Kementerian Pendidikan sudah membatalkan mengenai uang kuliah tunggal tersebut, tapi isunya masih beredar. Nah, di hadapan kami telah ada Bang Eka Simanjuntak, salah satu direktur Yayasan Nusantara Sejati. Abang selama ini mengkritik bahwa dalam hal urusan uang kuliah tunggal ini, Abang mengkritik bahwa pemerintah tidak fair dan tidak adil dalam mengurus perguruan tinggi. Karena Abang berpendapat bahwa mestinya pemerintah jangan mengurus perguruan tinggi negeri saja dong. Kan masih ada juga perguruan tinggi swasta yang mereka juga berbayar dan tidak sedikit mengeluarkan uang. Nah, dasar pemikiran Abang mengkritik bahwa pemerintah tidak fair bahkan tidak adil dalam mengurus perguruan tinggi itu apa, Bang? Ya, oke. Makasih Pak Jum. Jadi eh sebenarnya bukan cuma pemerintah ya. Ini saya juga mau bilang bahwa banyak orang yang bicara tentang UKT itu sebetulnya itu apa ya, mindsetnya keliru gitu. Karena UKT itu kan terkaitnya dengan mahasiswa yang sekolah di perguruan tinggi negeri. Betul. Sementara kan kita tahu ya, masyarakat kita ini yang kuliah itu kan bukan hanya di negeri. Justru jumlah mahasiswa yang kuliah di universitas swasta itu jauh lebih Jadi banyak. lebih banyak, Ya. betul. Dan kritik saya itu sebetulnya sama seperti eh, isu yang sedang kita ributkan tentang wajib belajar ya. Bahwa eh, perintahnya undang-undang itu kan mencerdaskan anak bangsa. Kehidupan bangsa. Iya. Dan yang namanya anak bangsa ini kan bukan hanya yang sekolah di perguruan tinggi negeri atau sekolah-sekolah negeri. Betul. Yang di sekolah-sekolah swasta, yang kuliah di perguruan tinggi swasta itu juga kan anak bangsa. Anak bangsa, betul. Lalu kenapa semua orang ributnya itu cuma UKT yang naik? Lalu ada begitu banyak eh, mahasiswa yang dari keluarga yang kurang mampu, yang marginalisasi itu sekolahnya kan di swasta. Betul. Terus tidak ada satupun yang bersuara untuk membantu beban yang dihadapi oleh keluarga itu eh, terkait dengan uang kuliah anak-anak mereka yang kuliah di perguruan tinggi swasta itu gitu. Jadi betul ya Bang bahwa pemerintah sebetulnya tidak adil ketika hanya mengurus soal biaya kuliah di perguruan tinggi negeri sementara yang di swasta tidak. Karena ternyata yang di swasta juga ini kan uang kuliah tunggal ini menjadi isu yang atau jadi ribut lah karena ada peningkatan kan soal pembiayaan mungkin jadi mahal dan sebagainya. Nah di perguruan tinggi swasta juga ketika mahal juga mereka nggak ribut kan. Padahal itu juga harus diatur kan Bang. Iya kan? Betul. Harus diatur. Nah yang jadi soal kemudian Bang tadi seperti Abang tidak adil, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Bang dalam hal mengatasi yang Abang bilang tadi, ini juga anak bangsa loh, ini juga anak-anak bangsa kita loh yang harus diurus gitu. Apa yang harus dilakukan Bang ketika misalnya supaya anak-anak swasta ini mahasiswa swasta ini juga bisa mengakses lebih besar ya dalam hal perguruan tinggi. Ya itu. Sekarang kan gini ya, pemerintah tuh harus melihat semua anak bangsa ini sama. Jangan lihat lembaga di mana mereka sekolah, tapi yang dilihat tuh ini adalah anak-anak bangsa Indonesia gitu. Sebagian itu bisa sekolah di negeri, tapi banyak yang tidak bisa. Kenapa? Termasuk di dalamnya soal kapasitas sekolah negeri yang terbatas. Sehingga sekolah negeri itu kan menseleksi hanya anak-anak yang lulus seleksi yang boleh masuk. Nah, ini yang yang kemudian kritik kita kan selalu gitu. Pemerintah kenapa hanya mengurusi atau memberi prioritas yang lebih besar
mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah-sekolah negeri. Yang di swasta ini dibiarkan gitu ya. Kayak kalau saya bilang nih, pemerintah ini seolah-olah lepas tangan, yang swasta ya urus sendiri gitu ya. Padahal di situ anak-anak bangsa juga gitu. Jadi yang harus dilakukan, pemerintah harusnya tidak lagi memberikan dana yang besar pada sekolah-sekolah negeri, tapi udah mulai memperlakukannya sama ya. Jadi gini, kalau pemerintah mau bantu, bantulah mahasiswanya. Jadi anak-anak dari keluarga menengah bawah, ya, anak-anak marginal itu diberi bantuan untuk kuliah, ya. Nah, apakah mereka itu di swasta sekolahnya? Apakah yang negeri? Ya itu pemerintah nggak usah urusin. Pokoknya ini ada anak bangsa yang mau kuliah, mau jadi sarjana, ya dibantu. Nah, ada yang kemudian karena terbatas nggak bisa masuk di negeri, mereka di swasta. Ya mereka juga layak untuk dibantu, bukan hanya yang masuk di negeri itu saja gitu. Kalau selama ini ada Bang namanya program Indonesia Pintar pada jenjang perguruan tinggi, apakah itu belum cukup atau menurut Abang keliru nggak program? Karena memang saya dengar masih banyak salah sasaran. Mestinya hanya kelompok-kelompok miskin yang menerima PIP kuliah itu, ya kan, bukan sembarang orang. Karena kan program PIP ini sepengetahuan saya ini dibagikan ya kepada anggota dewan. Kemudian anggota dewan memberikan ke konstituennya. Itu kan juga harus dilihat, Pak Jum. Jumlahnya cukup nggak untuk yang anak sekolah di swasta ini membayar kebutuhannya, ya, baik tuition, biaya dia beli buku dan macam-macam, itu cukup nggak? Mencukupi atau tidak? Nah, harusnya dilihatnya berdasarkan itu. Dia sekolah di mana? Di swasta, berapa biayanya? Ya itulah dibantu. Ya. Jadi kan orang kemudian bertanya, uangnya dari mana? Ya sekarang pemerintah nggak usah lagi tuh kasih dana untuk bangun gedung lah di sekolah negeri, bangun macam-macam itu. Nggak apa-apa. Kan sekolah universitas negeri ini sudah lama dibantu. Sudahlah berhenti. Mereka udah punya semuanya, sekarang mereka cari sendiri uangnya. Sekarang pemerintah bantulah sekolah-sekolah swasta yang memang sekolah dan universitas swasta yang ada di daerah-daerah yang memang jauh misalnya, sehingga di sana anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, marginal itu nggak perlu datang ke Jawa, nggak perlu cari sekolah jauh-jauh, ya itu dibantu gitu. Jadi misalnya gini, ada perguruan tinggi katakanlah di Sumba misalnya, ya. Di sana tidak ada negeri, misalnya, ada swasta. Tapi kan anak-anak Sumba itu kuliah di situ, ya dibantu. Apa yang kurang? Gedungnya dibantu, ya, dibangunkan. Fasilitas lab, bangun, kasih dana gitu. Tapi memang jangan pada semua perguruan tinggi swasta, hanya perguruan tinggi swasta yang pertama dia memang butuh dibantu ya, karena mahasiswanya itu bukan dari keluarga yang banyak uang, sehingga dia nggak mungkin dapat dapat dana dari uang kuliah. Dan juga harus dilihat yayasan pengelolanya ini benar-benar menyelenggarakan perguruan tinggi itu secara mengikuti aturan gitu. Jadi jangan yayasan yang uangnya malah dipakai oleh pendirinya. Jadi ini harus dipastikan yayasan itu memang semua uang yang mereka peroleh itu dipakai untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi itu gitu. Itulah yang dibantu. Terakhir Bang, ini kalau Abang tadi bilang jangan lembaganya yang diberi bantuan, tapi mahasiswanya, itu kira-kira punya implikasi apa Bang kalau yang dibantu mahasiswanya? Baik terhadap individu mahasiswanya maupun terhadap eksistensi perguruan tinggi tersebut. Ya, yang saya maksud tadi itu jangan dibantu lembaganya itu, maksudnya gini, jangan seperti selama ini loh. Ada APBN diberikan khusus kepada perguruan tinggi negeri. Sekarang itu pemerintah memperlakukan negeri dan swasta itu sama. Yang dilihat adalah kalau mereka itu butuh bantuan pemerintah, mereka bikin proposal kan. Dan pemerintah melihat memang ini betul perlu dibantu atau tidak gitu. Kalau ada swasta itu memang
dibuatlah ya indikatornya, memang perlu dibantu, ya dibantu. Nah, lalu kalau pemerintah itu memberikan bantuan pada mahasiswanya, nah ini kan jadi bagus ya. Jadi negeri kalau dia mau mau mendapatkan mahasiswa, misalnya ya mereka ingin juga menampung mahasiswa yang dari kurang mampu, itu jadi nggak masalah. Kenapa? Karena pemerintah Karena membayari. dibiayai oleh pemerintah. Iya, jadi itu membuat jadi swasta dan negeri ini jadi bersaing Bersaing, memperebutkan mahasiswa yang dari golongan menengah bawah itu gitu. Jadi jangan seperti selama ini yang negeri udah dapat anak-anak yang pintar, dikasih duit oleh pemerintah, UKT-nya dinaikkan gitu kan. Nah, lalu coba bayangkan perasaan ya anak-anak bangsa yang sekolah di swasta. Itu udah nggak boleh masuk negeri, ya mereka harus pilihan mereka hanya masuk di swasta, ya dan uang kuliahnya juga mahal sebetulnya. Nah, yang juga penting adalah sebenarnya swasta ini kalau dia mendapatkan mahasiswa yang cukup dengan uang kuliahnya juga cukup baik, mereka punya uang untuk meningkatkan kualitas perguruan tingginya kan, sehingga kita berharap supaya ya jangan ada lagi tuh universitas-universitas ya swasta yang ya gitu hidup segan mati tak mau gitu ya. Itu Pak Jum. Ya, saya kira saya pendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak-anak Indonesia ini, anak-anak mahasiswa-mahasiswa ini memang tidak adil seperti saya sependapat itu. Terima kasih Bang Eka sudah memberikan masukan dan kritikan terhadap pemerintah yang saya kira saya pendapat. Terima kasih bagi sahabat-sahabat Cerdas Cakap Berkarakter, silahkan melakukan subscribe dan komen bila tertarik dengan konten ini. Terima kasih.